Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tan Yun, saudara Meng Yi dibius oleh Fei Xiong. Siapapun yang dilihat oleh saudara Meng Yi dianggap sebagai dirimu, kata Song Wuxiao dengan cemas. Mendengarkan hal itu, Tan Yun semakin marah. Di mana penawarnya? Tan Yun mencekik leher Fei Xiong dengan kedua tangannya. Aku tidak memilikinya. Fei Xiong melihat wajah Tan Yun yang sedang mengamuk. Fei Xiong sangat ketakutan, sehingga dia kencing di celana dan berteriak. Itu hanya pil mimpi, bukan pil racun. Dia akan sadar setelah 1 jam. Pil mimpi? Kamu berani memberikan pil itu kepada wanitaku? Dasar bajingan. Tan Yun membanting Fei Xiong dengan keras ke tanah. Aku akan membuatmu merasakan rasa sakit yang luar biasa. Tan Yun menginjak Fei Xiong, menarik urat kaki Fei Xiong dan darah berceceran. Fei Xiong tidak tahan dengan rasa sakitnya. Dia hampir pingsan. Tan Yun, jangan menyiksaku. Aku mohon. Fei Xiong memohon dengan ketakutan. Aku mengakui bahwa aku salah. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku tidak akan pernah mengganggumu, Meng Yi. Kamu sudah terlambat mengatakan hal itu. Tan Yun meraih tulang kaki Fei Xiong dengan telapak tangan kanannya dan menarik tulang itu dengan paksa. Setelah melakukan hal itu, Tan Yun memegang kepala Fei Xiong dengan tangan kanannya. Ledakan kekuatan spiritual mengalir ke kolam spiritual milik Fei Xiong, menyebabkan kolam spiritual Fei Xiong hancur lebur. Fei Xiong tidak akan bisa berkultivasi lagi setelah kolam spiritualnya dihancurkan oleh Tan Yun. Beritahu aku, dari mana kamu mendapatkan pil mimpi? Tan Yun tidak bisa menahan amarahnya. Tan Yun ingin mencari tahu kebenarannya. Jika orang yang memberikan pil mimpi itu tidak mengetahui bahwa pil itu akan diberikan padamu, Meng Yi, maka Tan Yun tidak akan membunuh orang itu karena tidak bersalah. Tetapi jika orang itu dengan sengaja memberikan pil mimpi pada Fei Xiong untuk menodai wanitanya, Tan Yun pasti akan membunuh orang itu. Fei Xiong gemetar dan berkata, aku membeli pil ini dari pusat kota. Tan Yun tidak percaya pada kata-kata Fei Xiong. Tan Yun menggunakan mata Ilai Hong Meng dan berkata, katakan, dari mana pil mimpi itu berasal? Ayahku memberikannya kepadaku. Apa? Cepat jelaskan, kata Tan Yun. Ayahku ingin Mu Meng Yi menikah denganku, tetapi Mu Meng Yi selalu tidak setuju. Aku tidak punya pilihan lain. Karena ayahku sangat menyayangi Mu Meng Yi, aku tidak berani menggunakan kekerasan pada Mu Meng Yi. Tetapi 2 jam yang lalu, aku mengetahui bahwa kamu dan Song Wuxiao mengunjungi divisi jiwa binatang untuk bertemu Mu Meng Yi. Jadi aku bertanya pada ayahku apa yang harus dilakukan. Ayahku memberiku pil mimpi dan memintaku untuk menodai Mu Meng Yi. Saat kamu datang, ayahku berharap kamu melihat aku dan Mu Meng Yi sedang bercinta. Jika kamu menyerang aku, diizinkan untuk menghajarmu. Mendengarkan hal itu, Tan Yun tertawa terbahak-bahak. Kepala jiwa binatang, kamu memang seorang bajingan. Kamu telah melakukan hal yang memalukan. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tan Yun melemparkan Fei Xiong yang terluka parah ke tanah. Pada saat ini, Song Wuxiao berjalan keluar dari paviliun sambil menggendong Mu Meng Yi dan berkata, Tan Yun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat tinggalkan divisi jiwa binatang. Kita tidak bisa membiarkan Mu Meng Yi tinggal di sini lagi, kata Tan Yun dengan wajah serius. Segera, Song Wuxiao mengeluarkan perahu roh harta karun tingkat atas yang diberikan Tan Yun terakhir kali. Perahu roh membawa 3 orang dan melesat menuju gerbang gunung divisi jiwa binatang 30.000 mil jauhnya. Tan Yun sedikit kecewa pada dirinya sendiri karena pada saat melihat Mu Meng Yi dan Fei Xiong berpelukan, Tan Yun tidak percaya pada Mu Meng Yi. Untungnya, Tan Yun tidak pergi. Kalau tidak, Tan Yun akan menyalahkan dirinya seumur hidup. Tan Yun di perahu roh bersandar di dinding perahu, membelai pipi Mu Meng Yi dengan lengannya, dan berkata dengan suara yang keras, dalam hidup ini, aku pasti akan melindungimu. Setelah lebih dari 1 jam,
Perahu roh melewati gerbang gunung divisi jiwa binatang. Tan Yun menjentikan jarinya. Sinar kekuatan spiritual melesat ke Mu Mengyi. Mu Mengyi perlahan membuka matanya. Mu Mengyi merasa sedikit pusing. Tetapi ketika melihat wajah orang yang dirindukannya dan sedang dipeluk olehnya, Mu Mengyi sangat senang dan mencium pipi Tan Yun. "Kamu merindukanku kan?" kata Tan Yun sambil tersenyum. Ya, Mu Mengyi yang berada di pelukan Tan Yun terkejut dan berkata, "Tan Yun, aku ingat kamu pergi ke pavilionku, tapi kemudian aku tidak ingat apa yang terjadi. Kenapa kita berada di perahu roh? Xiao, kamu juga ada di sini." Setelah itu, Zhong Wuxiao memberitahu Mu Mengyi apa yang telah dilakukan Wu Hong dan anaknya sebelumnya. Mu Mengyi menangis. Dia menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya dan berkata dengan sedih, "Mengapa? Mengapa guru memperlakukanku seperti itu? Aku membencinya, aku ingin membunuhnya." Mu Mengyi berasal dari keluarga kerajaan. Kesucian tubuh lebih penting dari apapun. Mu Mengyi merasa ngeri ketika dia mengetahui akan dinodai oleh Fei Xiong. "Jangan takut, tetaplah di sisiku di masa depan, dan jangan kembali ke divisi jiwa binatang." Tan Yun memeluk Mu Mengyi erat-erat dan berkata, "Mengyi, aku bersumpah, ayah dan anak itu akan aku buat menderita, karena telah berencana seperti itu padamu." Ya, Mu Mengyi meringkuk di lengan Tan Yun, mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi jika aku tidak kembali ke divisi jiwa binatang, kemana aku akan pergi?" "Kamu dapat tinggal di divisi pil. Tetaplah bersamaku. Singkatnya, aku tidak akan membiarkan kamu kembali ke divisi jiwa binatang. Selain itu, kamu memiliki kitab nirvana yang aku berikan padamu. Kamu tidak perlu berlatih lagi di divisi jiwa binatang." Mu Mengyi adalah murid divisi jiwa binatang, dan menurut aturan, Mu Mengyi akan dihukum mati jika dia meninggalkan divisi jiwa binatang. Tan Yun mengusahakan Mu Mengyi tidak kembali ke divisi jiwa binatang, setidaknya sampai Mu Mengyi menjadi murid gerbang abadi. "Tan Yun, kemana kita akan pergi sekarang?" Mu Mengyi berkata dengan cemas. "Gadis bodoh, jangan khawatir. Sekarang kita akan pergi ke kota Huangfu, membeli beberapa pil untuk keluargaku, lalu menemui kakek Shen Qingyu. Selanjutnya kita akan menemani Xiao kembali ke kampung halamannya. Setelah itu aku akan membawa kamu dan Xiao untuk menemui orang tuaku dan kakekku." Mendengarkan hal itu, sentuhan rasa malu muncul di wajah Mu Mengyi. "Aku tidak tahu apakah paman dan bibi akan menyukaiku." Mendengarkan bahwa dia ingin melihat calon mertua, Mu Mengyi sangat gembira dan cemas. "Ya, mereka pasti akan sangat menyukaimu." Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memegang tangan Mu Mengyi. Setelah itu Tan Yun terus terang memberitahu Mu Mengyi tentang perasaannya terhadap Zhong Wuxiao. Meskipun Mu Mengyi sedikit enggan berbagi Tan Yun dengan wanita lain, Mu Mengyi memikirkan kehidupan menyedihkan Zhong Wuxiao dan hati baik Zhong Wuxiao. Lalu tersenyum dan berkata, "Kamu adalah pria yang baik. Akan ada banyak gadis yang menyukaimu di masa depan. Tetapi itu tidak masalah, asalkan di dalam hatimu ada aku juga." Mu Mengyi berdiri, meraih tangan Zhong Wuxiao yang menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku sangat suka memiliki saudara perempuan sepertimu. Terima kasih sudah menerimaku." Zhong Wuxiao memandang Mu Mengyi dengan penuh rasa terima kasih dan mulai membuka diri dan mengobrol dengan Mu Mengyi. Akhirnya kedua wanita itu tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Tan Yun dan berkata serempak, "Tidak akan ada wanita lain di masa depan. Bahkan jika ada, mereka harus disetujui oleh kita berdua." Tan Yun tiba-tiba menjadi kaget. "Saudara Mengyi, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa penampilanku telah berubah?" kata Zhong Wuxiao sambil tersenyum. "Sepertinya hanya sedikit. Aku tidak mengetahui di mana perbedaannya." Mu Mengyi tiba-tiba gemetar, menatap Zhong Wuxiao dengan tidak percaya dan berkata, "Mengapa? Apa yang terjadi? Aku tidak melihatmu selama lebih dari 2 tahun. Bagaimana bisa penampilanmu menjadi lebih muda, seperti gadis berumur 16 atau 17 tahun? Mu Mengyi terkejut. "Cepat beritahu aku, bagaimana kamu melakukannya?" Mu Mengyi berkata dengan iri.
Setelah itu Tan Yun mengeluarkan pil suci tingkat tinggi, memberikannya kepada Mu Mengyi dan menceritakan apa yang telah terjadi di Sekte Abadi. Yang membuat Zhong Wuxiao merasa tidak percaya adalah setelah Mu Mengyi mendengarkan keajaiban luar biasa Tan Yun, Mu Mengyi sama sekali tidak terkejut. Mu Mengyi memandang Zhong Wuxiao lalu menatap Tan Yun, dan ketika Mu Mengyi hendak berbicara, Tan Yun sepertinya tahu apa yang akan Mu Mengyi katakan. Jadi Tan Yun berkata terlebih dahulu, "Ada banyak orang di sekitar sini. Setelah keluar dari wilayah sekte, aku akan mengatakan identitasku yang sebenarnya pada Xiao." Identitas? Zhong Wuxiao cukup penasaran. Selama percobaan memasuki ngarai para dewa, Sui Ziyan ditangkap oleh Mu Rongkun. Ketika Tan Yun pergi untuk menyelamatkannya, Tan Yun terluka parah dan diselamatkan oleh Zhong Wuxiao. Beberapa hari setelah Zhong Wuxiao merawat Tan Yun memberi Zhong Wuxiao teknik pedang mendalam 9 surga. Sejak saat itu, Zhong Wuxiao menebak bahwa Tan Yun memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun. Mu Mengyi meminum pil suci tingkat tinggi, dan penampilannya kembali seperti saat bertemu dengan Tan Yun pertama kalinya. Beberapa jam kemudian, Tan Yun dan kedua wanita itu datang ke kota Huangfu dan pergi ke toko untuk membeli ratusan pil, senjata, dan jimat yang cocok untuk alam jiwa roh janin dan alam jiwa janin. Kemudian Tan Yun dan kedua wanita itu pergi ke gerbang luar dan menemui Shen Qingyu. Mu Mengyi menganggap Shen Qingyu sebagai kakeknya, jadi Shen Qingyu juga kakek Tan Yun. Shen Qingyu tersenyum lebar ketika melihat ketiga orang itu datang, terutama melihat bahwa Mu Mengyi telah dipromosikan ke alam jiwa janin tingkat kesempurnaan, membuatnya lebih bahagia. Setelah Tan Yun dan Shen Qingyu berbicara selama 1 jam, seorang murid memberitahu Shen Qingyu bahwa Shen Subing memanggilnya. Tan Yun melihat bahwa Shen Qingyu akan pergi ke divisi pil gerbang dalam. Tan Yun memberitahu Shen Qingyu bahwa dia akan membawa kedua wanitanya pulang ke kampung halamannya. Shen Qingyu mengantar ketiganya keluar dari alam rahasia sekte suci Huangfu. Setelah melihat mereka bertiga pergi, Shen Qingyu bergumam, "Bocah bau ini, apakah tidak cukup memiliki cucu perempuanku? Dia juga mengambil hati Xiao." Shen Qingyu jelas tahu hubungan antara Tan Yun dan kedua wanita itu. Mereka bertiga menaiki perahu roh dan terbang ke pinggiran pegunungan hukuman surgawi. Dalam perjalanan, Mu Mengyi memberitahu Zhong Wuxiao tentang reinkarnasi Tan Yun. Ketika Zhong Wuxiao mendengar kata-kata itu, ada keterkejutan yang dalam di matanya yang indah, dan dia merasakan sakit hati ketika memikirkan apa yang terjadi pada Tan Yun. Mu Mengyi meraih tangan Zhong Wuxiao dan berbisik dengan pelan, "Mengenai reinkarnasi Tan Yun, kamu tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal ini. Dan juga ketika Tan Yun diselamatkan dan dirawat olehmu di ngarai para dewa lebih dari 3 tahun yang lalu, Tan Yun mengatakan padaku bahwa Tan Yun menyukaimu. Tetapi Tan Yun ingin membalas dendam, sehingga tidak bisa memiliki waktu banyak bersamamu. Jadi Tan Yun mengubur perasaannya untukmu di dalam hatinya." Mendengarkan hal ini, Zhong Wuxiao memandang Tan Yun dan berkata dengan lembut, "Apakah yang dikatakan saudara Mengyi itu benar?" Ya, Tan Yun mengangguk. Zhong Wuxiao melangkah maju dan memeluk Tan Yun dengan erat dan berkata dengan nakal, "Sudah kubilang, aku juga sangat cantik. Bagaimana mungkin kamu tidak menyukaiku?" Ketika Tan Yun melihat bahwa kedua wanita itu sedang asyik mengobrol, Tan Yun berdiri sendiri di tepi perahu roh dan memikirkan rencana ke depannya. Pertama, pulang untuk mengunjungi kerabat, kemudian kembali ke sekte, menyamar menjadi guru Shen Subing, dan melihat apakah ada api dari Dantai Zhongde yang dititipkan pada Shen Subing. Setelah itu Tan Yun akan menemani Shen Subing pulang ke rumahnya untuk mengobati ayah Shen Subing. Kemudian berpartisipasi dalam kompetisi 9 divisi gerbang dalam, mendapatkan tempat memasuki tanah abadi, dan mencari pedang ilahi Hongmeng lainnya. Di sisi lain, kepala divisi jiwa binatang Wuhong pergi ke Gunung Peri Mu Mengyi karena tidak mendengar berita Tan Yun yang dihajar oleh putra kesayangannya. Ketika Wuhong melihat penampilan Fei Xiong yang mengerikan, hatinya penuh amarah. Wuhong menemukan bahwa kolam spiritual Fei Xiong telah dihancurkan. Wuhong membangunkan Fei Xiong dengan penuh air mata. "Ayah," kata Fei Xiong dengan lemah,
Anakku, siapa yang melakukannya? Katakan pada ayahmu, siapa yang menyakitimu seperti ini? Ayah, ini ulah Tanyun. Tolong bunuh dia untuk membalaskan dendam anakmu ini. Setelah Wuhong mengetahui yang menyakiti anaknya adalah Tanyun, dia berteriak dengan keras, "Tanyun, kamu bajingan, aku akan membunuhmu." Wuhong tidak pernah menyangka bahwa Tanyun sangat kejam, membuat putranya sampai begini. Setelah Wuhong menenangkan putra kesayangannya, Wuhong bergegas ke divisi pil gerbang dalam dengan niat membunuh, menemui Shen Shubing di aula Bingking dan memintanya untuk menyerahkan Tanyun. Shen Shubing memikirkan prestasi yang diberikan Tanyun untuk dirinya, membuat Shen Shubing tidak menunjukkan keramahan pada Wuhong. "Cepat pergi dari divisi pil," kata Shen Shubing. Wuhong hampir pingsan mendengarkan kata-kata Shen Shubing dan meninggalkan beberapa kata ancaman untuk divisi pil dan Tanyun. Setelah Wuhong pergi, Shen Qingyu datang ke Gunung Abadi Bingking dan menemui Shen Shubing. Shen Shubing berterima kasih kepada Shen Qingyu karena merekomendasikan Tanyun untuk masuk ke divisi pil. Shen Shubing ingin pergi ke gerbang luar untuk menemui Shen Qingyu secara langsung. Tetapi Shen Shubing takut saat dia di gerbang luar gurunya datang mencarinya. Jadi Shen Shubing memerintahkan Shen Qingyu untuk datang padanya dan memasukkan nama Shen Qingyu ke dalam keluarga Shen kembali. Ketika Shen Shubing mengetahui dari Shen Qingyu bahwa Tanyun membawa pulang kedua wanitanya untuk mengunjungi kerabat, Shen Shubing berkata, "Tanyun memiliki banyak musuh. Bagaimana jika Tanyun dikejar dan dibunuh dalam perjalanan pulang?" Gimana teman-teman, episodenya semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Theo ini. Terima kasih.